Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis aktivitas operasi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Yakia Silha, NPM 1801010061. Yang kedua ada Ayunda Dwi Ramadanti, 1801010078, dan ada Novi Sri Swasti 1801010114. Pembahasan yang pertama ada pengukuran laba. Konsep laba. Laba merangkum dampak keuangan aktivitas operasi usaha. Tujuan utama laporan laba rugi adalah menjelaskan bagaimana laba dihitung dengan komponen penting yang disajikan dalam pos terpisah. Terdapat dua konsep alternatif laba. Yang pertama adalah laba ekonomi, mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode, dan pada umumnya sama dengan arus kas bersih satu periode ditambah perubahan nilai sekarang arus kas yang diharapkan terjadi di masa depan. Yang kedua adalah laba tetap, merupakan suatu estimasi dari rata-rata laba yang diharapkan diperoleh suatu usaha sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi usahanya saat ini. Sebagai langkah pertama dalam menentukan laba tetap, seorang analis akan menentukan laba inti atau laba yang dilaporkan pada periode berjalan setelah menghilangkan seluruh komponen yang tidak berulang atau komponen yang nilainya tidak relevan. Yang kedua ada mengukur laba akuntansi, pendapatan dan keuntungan. Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung, meliputi arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak berhubungan dengan aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Perbedaan antara pendapatan dan keuntungan didasarkan pada aktivitas usaha yang sedang berlangsung. Pendapatan diharapkan tetap selama usaha berlangsung, sebaliknya keuntungan tidak berulang. Yang kedua ada beban dan kerugian. Beban merupakan arus kas keluar yang terjadi, arus kas yang akan terjadi atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Sedangkan kerugian adalah penurunan aset bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada alternatif klasifikasi dan pengukuran laba. Laba dapat diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu berulang dan tidak berulang, serta yang kedua ada operasi dan non-operasi. Untuk laba berulang dan tidak berulang, perlunya mengklasifikasikan berasal dari kebutuhan menentukan komponen laba tetap dan laba sementara. Laporan laba rugi biasanya menyajikan 3 pengukuran laba alternatif. Yang pertama ada laba bersih. Dianggap sebagai hasil akhir pengukuran laba walaupun kenyataannya tidak. Yang kedua ada pendapatan komprehensif, mencerminkan hampir seluruh perubahan ekuitas yang tidak berasal dari aktivitas pemilik. Yang ketiga ada laba yang masih berlangsung, suatu pengukuran yang mengeluarkan pos luar biasa, dampak kumulatif perubahan akuntansi, dan dampak penghentian operasi. Lalu ada laba operasi dan non-operasi. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan dari aktivitas operasi yang berlangsung. Aspek penting dalam laba operasi ada 3. Yang pertama, laba operasi hanya berkaitan dengan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Yang kedua, laba operasi berfokus pada laba perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya pemilik ekuitas. Dan yang ketiga ada laba operasi hanya berkaitan dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Lalu ada laba non-operasi, mencakup seluruh komponen laba yang tidak termasuk laba operasi. Pembahasan yang kedua mengenai pos yang tidak berulang. Yang pertama ada pos luar biasa. Sebagian besar pos luar biasa merupakan keuntungan
dan kerugian akibat bencana alam dan penyerahan aset. Lalu ada akuntansi pos luar biasa. Untuk dapat memenuhi persyaratan luar biasa, suatu pos harus memiliki sifat yang pertama tidak lazim. Suatu peristiwa atau transaksi yang tidak normal atau tidak berhubungan atau hanya kebetulan berhubungan dengan aktivitas rutin perusahaan. Syarat yang kedua jarang terjadi. Suatu peristiwa atau transaksi yang sewajarnya tidak diharapkan terjadi dalam jangka pendek. Lalu ada analisis pos-pos luar biasa. Seorang analis akan mengeluarkan pos luar biasa ketika menghitung laba tetap. Pos luar biasa juga dikeluarkan dari laba ketika melakukan perbandingan antar waktu atau antar perusahaan. Namun, meskipun pos luar biasa bersifat sementara, seorang analis harus memasukkan seluruh jumlah pos luar biasa ketika menghitung laba ekonomi karena pos ini menghasilkan biaya atau keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, ada operasi yang dihentikan. Perusahaan terkadang melepas suatu divisi atau lini produk. Saat pelepasan terkait segmen usaha yang dapat diidentifikasi secara terpisah ini terjadi, diperlukan perlakuan akuntansi khusus pada laporan laba rugi. Yang pertama ada akuntansi operasi yang dihentikan. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan, aset dan aktivitas usaha dari segmen yang dihentikan harus dapat dibedakan dengan jelas, baik fisik maupun operasionalnya, dari aset dan aktivitas usaha entitas lainnya. Akuntansi dan pelaporan operasi yang dihentikan dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, laporan laba rugi tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang berkaitan operasi yang dihentikan dilaporkan terpisah setelah dikurangi pajak. Lalu ada analisis operasi yang dihentikan. Untuk tujuan analisis, seluruh dampak operasi yang dihentikan harus dikeluarkan dari laba berjalan dan masa lalu. Yang selanjutnya ada perubahan akuntansi. Metode akuntansi diubah karena adanya standar akuntansi baru atau untuk dapat mencerminkan perubahan aktivitas atau kondisi usaha secara lebih baik. Lalu ada pelaporan perubahan akuntansi. Ada 2, yang pertama perubahan prinsip akuntansi, seperti perubahan metode penyusutan dari garis lurus menjadi dipercepat. Lalu ada perubahan estimasi akuntansi, dapat terjadi karena merupakan perkiraan yang didasarkan pada kondisi masa depan yang tidak diketahui. Contoh estimasi akuntansi seperti masa manfaat aset, biaya garansi, keusangan persediaan, asumsi pensiun, dan piutang tidak tertagih. Persyaratan akuntansi dan pengungkapan yang harus dilakukan ketika terjadi perubahan estimasi akuntansi. Yang pertama ada penerapan prospektif. Perubahan diterapkan pada periode saat perubahan terjadi dan periode-periode yang akan datang ketika suatu dampak terjadi. Lalu ada pengungkapan pada catatan, mengungkapkan dampak perubahan terhadap laba bersih dan laba sebelum pos luar biasa, hanya pada periode berjalan meskipun mempengaruhi periode mendatang. Lalu ada analisis perubahan akuntansi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan seorang analisis ketika menganalisis perubahan akuntansi. Yang pertama ada perubahan akuntansi bersifat kosmetik dan tidak memiliki konsekuensi arus kas baik saat ini maupun masa depan. Artinya, kondisi keuangan perusahaan tidak terpengaruh oleh perubahan akuntansi. Yang kedua, meski bersifat kosmetik, perubahan akuntansi terkadang dapat mencerminkan realitas ekonomi secara lebih baik. Yang ketiga, seorang analis harus waspada terhadap manajemen laba. Manajemen laba bukanlah masalah besar saat standar baru diterapkan. Yang keempat, ada seorang analis harus menilai dampak perubahan akuntansi terhadap perbandingan lintas waktu. Dan yang terakhir, seorang analis mungkin ingin mengevaluasi dampak perubahan akuntansi terhadap laba ekonomi dan laba tetap. Pos yang tidak berulang yang keempat ada pos khusus. Pos khusus mengacu pada transaksi dan peristiwa yang tidak lazim atau jarang terjadi namun tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai pos luar biasa.
Pos ini biasanya dilaporkan sebagai baris terpisah dalam laporan laba rugi sebelum laba dari usaha yang masih berlangsung. Contohnya ada penurunan nilai aset jangka panjang jika nilai wajarnya lebih rendah dibandingkan nilai tercatat atau nilai buku. Lalu ada beban restrukturasi. Biasanya berhubungan dengan perubahan besar dalam usaha dan strategi perusahaan yang umumnya diikuti reorganisasi besar-besaran. Di dalam pos khusus ada analisis pos khusus. Penggunaan estimasi menciptakan adanya peluang untuk melakukan manajemen laba. Tantangan lain adalah pemahaman dasar ekonomi suatu pos khusus, khususnya beban restrukturisasi. Arti penting pos khusus timbul karena frekuensi dan dampaknya terhadap laba bersih periode lalu, saat ini, dan masa depan. Manajemen laba dan pos khusus. Pos khusus dapat menjadi alat untuk strategi manajemen laba, penyesuaian laba rugi, dan penyesuaian neraca. Pembahasan yang ketiga ada pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan nilai aset perusahaan atau pengurangan kewajiban. Kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama ada aktivitas laba yang menghasilkan pendapatan telah selesai. Lalu ada resiko kepemilikan berpindah ke pembeli. Pendapatan dan beban diukur dengan tingkat ketelitian wajar. Biasanya menghasilkan kenaikan kas, piutang, atau efek. Transaksi pendapatan dengan pihak independen. Dan yang terakhir, transaksi pendapatan tidak ada pembatalan. Pengakuan pendapatan yang pertama ada ketidakpastian dalam penagihan pendapatan. Pendapatan diakui jika telah direalisasi atau dapat direalisasi dan telah diperoleh. Perusahaan menyisihkan cadangan piutang yang diragukan untuk mencerminkan ketidakpastian penagihan piutang. Yang kedua ada pengakuan pendapatan jika terdapat hak pengembalian. Jika pembeli mempunyai hak mengembalikan, pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika persyaratan berikut ini terpenuhi. Ada yang pertama, harga secara substansial telah ditetapkan atau ditentukan pada tanggal penjualan. Lalu ada pembeli membayar atau berkewajiban membayar penjual. Lalu ada kewajiban pembeli terhadap penjual tidak berubah meskipun terjadi pencurian atau kerusakan produk. Pembeli memiliki substansial ekonomi yang berbeda dari penjual. Penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan atas kinerja masa depan yang terkait dengan penjualan. Dan yang terakhir ada pengembalian dapat diestimasikan secara wajar. Yang ketiga ada pendapatan waralaba. Standar akuntansi mewajibkan para pemilik waralaba mengakui pendapatan komisi waralaba dari penjualan waralaba pada saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilaksanakan atau dipenuhi oleh pemilik waralaba. Yang keempat ada perjanjian pembiayaan produk. Dibukukan sesuai dengan transaksi pembiayaan, yaitu persediaan tetap disajikan pada laporan penjual dan penjual tidak mengakui adanya pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunda Dwi Ramadhanti, NPM 78, akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya ada pengakuan pendapatan. Nah, di sini lanjutan dari pengakuan pendapatan. Itu ada pendapatan di bawah kontrak. Akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang itu mewajibkan perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian secara wajar. Lalu pendapatan diterima di muka. Dalam kontrak pekerjaan jangka panjang seperti kontrak jaminan produk dan kontrak pemeliharaan peranti lunak, pendapatan seringkali ditagih di muka. Dalam kondisi seperti ini, pendapatan diakui secara proporsional sepanjang keseluruhan periode kontrak. Lalu yang terakhir ada dampak pengakuan. Pendapatan belum boleh diakui sampai yang pertama, arus kas aktivitas operasi cukup untuk mendanai utang layanan dan persyaratan dividen. Lalu yang kedua,
investasi perusahaan pada entitas pembeli dapat dengan mudah diubah dengan kas dan perusahaan tidak memiliki kewajiban lagi menuntut perjanjian utang ataupun perjanjian lainnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada beban yang ditangguhkan. Beban yang ditangguhkan ini merupakan biaya yang telah terjadi dan ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang. Yang pertama, penelitian dan pengembangan, research and development atau R&D. Penelitian bertujuan menemukan sesuatu yang baru dan pengembangan adalah penerjemahan dari penelitian. Akuntansi beban R&D memiliki beberapa masalah karena tingginya ketidakpastian manfaat akhir yang diperoleh, waktu yang biasanya sangat lama, dan masalah evaluasi yang disebabkan oleh sifat tidak berwujud sebagian besar aktivitas R&D. Biaya R&D ini meliputi material peralatan, fasilitas persiapan, materi yang digunakan, gaji, jasa, dan biaya lain yang langsung berhubungan dengan biaya lain yang tidak langsung berhubungan dengan R&D. Lalu yang kedua ada beban peranti lunak komputer. Praktik akuntansi yang berlaku saat ini untuk pengeluaran peranti lunak komputer yang akan dijual, disewakan, atau dipasarkan dengan cara lain disebut dengan kelayakan teknologi, di mana biaya dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pendapatan di masa depan. Lalu yang ketiga ada biaya eksplorasi dan pengembangan pada industri pertambangan. Perusahaan tambang biasanya menggunakan standar akuntansi successful effort. Berdasarkan standar ini, biaya eksplorasi kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi saat terjadi. Biaya-biaya ini dijadikan beban jika tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset yang dapat diamortisasi jika terbukti ditemukan cadangan minyak dan gas. Yang selanjutnya ada kompensasi tambahan untuk karyawan. Jadi ini ada beberapa kompensasi tambahan untuk karyawan. Yang pertama ada kontrak kompensasi yang ditangguhkan. Kontrak kompensasi yang ditangguhkan ini merupakan janji membayar karyawan di masa mendatang, beberapa dengan syarat tertentu. Lalu yang kedua ada hak apresiasi saham. Hak apresiasi saham ini merupakan hak atas sejumlah saham yang diberikan kepada karyawan, dilakukan metode penyesuaian terhadap beban kompensasi. Di sini ada opsi saham karyawan. Opsi saham karyawan ini merupakan bentuk kompensasi insentif yang paling populer karena akan meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan kepemilikan pada perusahaan. Opsi saham karyawan ini terdiri atas dua kategori besar. Yang pertama ada opsi saham insentif atau menguntungkan dari segi pajak. Tidak dikenakan pajak sampai saham dijual oleh karyawan. Opsi ini harus diberikan pada nilai pasar wajar dan saham harus dimiliki selama 2 tahun sejak tanggal pembelian dan 1 tahun setelah tanggal eksekusi. Yang kedua, opsi saham kualifikasi tidak memiliki manfaat pajak. Opsi ini terkadang diberikan dengan mendapatkan diskonto dari nilai pasar yang wajar dan karyawan dikenakan pajak pada saat eksekusi dan nilai wajar saham. Dalam hal ini, perusahaan mendapatkan manfaat dari pengurangan pajak yang nilainya sebesar jumlah penghasilan yang diakui oleh karyawan.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Novi. Yang selanjutnya ada bunga dan pajak. Yang pertama yaitu biaya bunga. Biaya bunga ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu perhitungan bunga. Sebelumnya, biaya bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Bunga merupakan kas yang dibayar atau ditagih atas sejumlah uang yang dipinjam atau dipinjamkan. Yang pertama yaitu perhitungan bunga. Beban bunga perusahaan merupakan tingkat nominal yang dibayarkan atas pendanaan melalui utang, termasuk pada kasus obligasi, amortisasi diskon, atau premium. Kesulitan akan timbul saat perusahaan mengeluarkan utang konversi atau utang dengan jaminan. Yang kedua yaitu kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga diwajibkan sebagai bagian dari biaya aset yang sedang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan. Tujuan kapitalisasi bunga adalah untuk mengukur biaya akuisisi aset secara lebih akurat dan mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Yang ketiga atau C yaitu menganalisis bunga. Mengabaikan nilai dari hak konversi dan menggunakan tingkat bunga obligasi sebagai ukuran bunga akan mengabaikan biaya bunga sesungguhnya. Untuk menilai dampak kapitalisasi bunga terhadap laba bersih, analisis kita harus mengetahui jumlah kapitalisasi bunga saat ini yang dibebankan pada laba melalui penyusutan dan amortisasi. Juga memerlukan jumlah untuk menghitung fixed charge coverage ratio secara lebih akurat. Yang kedua yaitu ada pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan ini dibagi menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu akuntansi pajak penghasilan. Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan sangat jauh berbeda dari laba kena pajak, yang merupakan laba yang digunakan untuk menghitung kewajiban pajak menurut peraturan pajak. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara dan diharapkan akan dibalik di masa depan. Perbedaan ini merupakan perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan GAAP. Perbedaan tetap merupakan perbedaan yang bersifat tetap. Perbedaan ini terjadi karena peraturan pajak GAAP memiliki perbedaan yang fundamental dalam memperlakukan pos-pos tertentu. Yang kedua yaitu pajak yang ditangguhkan. Perbedaan temporer dapat menyebabkan laba karena pajak sangat jauh berbeda dari laba sebelum pajak yang dihitung berdasarkan GAAP. Oleh karena itu, pembebanan kewajiban pajak aktual tahun tersebut yang dihitung menggunakan laba kena pajak terhadap laba GAAP sebelum pajak melanggar prinsip dasar pengaitan akuntansi dan menghasilkan laba setelah pajak yang tidak stabil. Bahkan tidak berarti. Untuk menghindari masalah ini, akuntan menggunakan alokasi antar periode yang dikenal sebagai penyesuaian pajak yang ditangguhkan. Dasar dari penyesuaian pajak yang ditangguhkan ini adalah untuk dapat mengaitkan beban pajak dengan laba sebelum pajak yang dilaporkan menurut GAAP secara lebih baik. Dalam prosesnya, akuntansi pajak yang ditangguhkan menciptakan pos neraca yang penting yang disebut aset pajak yang ditangguhkan atau kewajiban pajak yang ditangguhkan. Yang ketiga yaitu sifat kewajiban atau aset pajak yang ditangguhkan. Umumnya, kewajiban atau aset pajak yang ditangguhkan menunjukkan kewajiban pajak yang ditangguhkan, yaitu laba GAAP lebih tinggi daripada laba kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak di masa lalu relatif lebih rendah sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan akan relatif lebih tinggi. Kemudian aset pajak yang ditangguhkan itu laba GAAP lebih rendah daripada laba kena pajak di masa lalu. Kemudian pembayaran pajak di masa lalu relatif lebih tinggi sehingga pembayaran pajak di masa depan dapat diperkirakan relatif lebih rendah. Yang keempat yaitu akuntansi pajak yang ditangguhkan. Meskipun tujuan akuntansi pajak yang ditangguhkan adalah untuk mengaitkan beban pajak dengan laba GAAP sebelum pajak,
Akuntansi aset pajak yang ditangguhkan mengambil pendekatan aset kewajiban. Pendekatan ini akan menaruh perhatian pada perhitungan pos neraca, aset, dan kewajiban pajak yang ditangguhkan. Yang kelima yaitu analisis pajak penghasilan. Aset pajak yang ditangguhkan itu bukanlah aset atau kewajiban yang sebenarnya, dalam artian mereka tidak memberikan manfaat masa depan atau menimbulkan kewajiban di masa depan apapun pada perusahaan. Oleh sebab itu, analisis mengeluarkan pos ini dari neraca ketika melakukan analisis rasio. Aset atau kewajiban pajak yang ditangguhkan mencerminkan potensi arus kas ke masa depan yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Namun, pembalikan ini dapat terjadi beberapa tahun kemudian di mana nilai sekarang dampak dari arus kas akan jauh lebih kecil daripada yang tercatat pada neraca. Yang keenam yaitu pengungkapan pajak penghasilan. Berguna dalam peramalan arus kas masa depan, kita perlu mempertimbangkan perbedaan tetap dan perbedaan temporer dalam peramalan arus kas. Analisis harus mengevaluasi alasan mengapa tarif pajak efektif berbeda dari tarif pajak wajib dengan melihat komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut. Khususnya mengidentifikasi komponen yang tidak berulang yang mempengaruhi tarif pajak untuk sementara waktu. Yang terakhir yaitu manajemen laba dan kualitas laba. Penyisihan penilaian adalah sarana yang populer bagi manajemen laba. Banyak analis membandingkan laba GAAP dan laba kena pajak untuk mengevaluasi kualitas laba. Adanya kewajiban atau aset pajak yang ditangguhkan dalam jumlah besar menunjukkan laba GAAP di masa lalu lebih tinggi atau lebih rendah daripada laba terkena pajak. Karena perusahaan akan kewajiban pajak yang ditangguhkan yang tinggi, memiliki kemungkinan akan menerapkan praktik akuntansi yang agresif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.